Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah hari ini masih bisa dipertemukan, diberi kesehatan dan umur panjang, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan pelajaran seperti biasa. Kita bertemu di mata pelajaran Ibu, yaitu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita masih bertemu di semester yang kedua, masih tetap bab yang pertama pada pertemuan yang ketiga. KD kita pada hari ini adalah mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan tujuan pembelajarannya 1. Menghargai keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, memiliki keinginan kuat untuk mempelajari keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama mengawali pelajaran dengan membaca doa, yaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Ibu lanjutkan dengan mengisi daftar hadir. Pada bab yang pertama, materi yang akan kita bahas adalah keberagaman suku, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Materi yang sudah kita bahas sebelumnya adalah keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang terakhir nanti kita akan mempelajari mengenai perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Kita lihat pada gambar di atas adalah gambar lambang negara kita, yaitu burung Garuda, yang mana di belakang gambar burung Garuda ada gambar bendera negara Indonesia, yaitu merah putih. Dalam lambang burung Garuda terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika, melambangkan bahwa negara Indonesia beragam sekali, sangat kultural, dan perlu adanya toleransi-toleransi di antara sesama manusia. Masih adakah Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa kita yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Walaupun kita terdiri atas berbagai suku yang beraneka ragam budaya daerah, namun kita tetap satu bangsa Indonesia yang memiliki bahasa dan tanah air yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Begitu juga bendera kebangsaan merah putih sebagai lambang identitas bangsa, dan kita bersatu padu di bawah falsafah dan dasar negara, yaitu Pancasila. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk menghormati keberagaman bangsa Indonesia? Di antaranya adalah menghormati suku bangsa Indonesia, menghormati keberagaman suku yang ada di Indonesia,
dalam mengembangkan sikap menghormati terhadap keberagaman suku bangsa dapat terlihat dari sifat dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah 1. Kehidupan bermasyarakat, tercipta kerukunan seperti halnya dalam sebuah keluarga. 2. Antara warga masyarakat terdapat semangat tolong-menolong, kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah, dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 3. Dalam menyelesaikan urusan bersama, selalu diusahakan dengan melalui musyawarah. Yang keempat, terdapat kesadaran dan sikap yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Selanjutnya, dengan cara menghormati budaya di Indonesia. Di Indonesia ini sangat kaya akan ragam budayanya. Bagaimana cara menghormati keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia? Sikap menghormati keanekaragaman budaya dapat kita tunjukkan dengan sikap-sikap seperti berikut. 1. Menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan dan adat istiadatnya. 2. Tidak menghina hasil kebudayaan suku bangsa lain. 3. Mau menonton seni pertunjukan tradisional. 4. Mau belajar dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti seni tari, seni musik, dan seni pertunjukan. 5. Bangga dengan hasil kebudayaan dalam negeri. Dalam rangka pembinaan kebudayaan nasional, kebudayaan daerah juga perlu kita kembangkan, karena kebudayaan daerah mempunyai kedudukan yang sangat penting. Pembinaan kebudayaan daerah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Pertukaran kesenian daerah. 2. Pembentukan organisasi kesenian daerah. 3. Penyebar luasan seni budaya, antara lain melalui radio, TV, surat kabar, serta majalah. 4. Penyelenggaraan seminar mengenai seni budaya daerah. 5. Membentuk sanggar tari daerah. Dan yang keenam, mengadakan pentas kebudayaan. Selain itu, bisa dengan cara menghormati agama yang ada di Indonesia. Sudah Ibu jelaskan minggu kemarin bahwa di Indonesia diakui 6 agama. Kita harus menghormati dan menghargai agama dan keyakinan orang lain. Dengan begitu tidak akan ada pertengkaran. Menghormati ras yang ada di Indonesia. Bagaimana kita bisa bersikap menghormati keberagaman ras yang ada di tanah air? Kita bisa mengembangkan sikap sebagai berikut. 1. Menerima ras orang lain dalam pergaulan sehari-hari. Dalam pergaulan di masyarakat, kita tidak membedakan antara ras yang satu dengan yang lainnya. 2. Tidak menjelek-jelekan, menghina, dan merendahkan ras orang lain. Kita manusia yang diciptakan Tuhan dengan harkat dan martabat yang sama. Bisa juga dengan menghormati golongan yang ada di Indonesia. Berikut beberapa sikap yang dikembangkan dalam menghormati kelompok atau golongan yang lain. 1. Menerima golongan atau orang lain dalam pergaulan sehari-hari. Kita tidak membedakan antara golongan yang satu dengan golongan yang lainnya. 2. Tidak menjelek-jelekan, menghina dan merendahkan golongan atau kelompok yang lain.
bahwasanya kita manusia diciptakan Tuhan dengan harkat dan martabat yang sama. Bagaimanakah dampak positif keberagaman? 1. Menjadikan sebuah negara kaya. 2. Keberagaman budaya misalnya bisa menjadi sumber devisa. 3. Keberagaman menjadi salah satu identitas bangsa yang membedakan dari bangsa lain di dunia. 4. Keberagaman menjadikan interaksi di dalam masyarakat berjalan dinamis. 5. Keberagaman menjadikan hidup sebuah bangsa jauh lebih berwarna apabila dibarengi dengan toleransi. 6. Keberagaman menjadikan sebuah bangsa jauh lebih maju sebab kreativitas dan inovasi lahir dan berkembang lebih baik dalam masyarakat yang majemuk. 7. Keberagaman menjadi kekuatan tersendiri sebab kekurangan kelompok satu bisa ditutupi dengan kelompok yang lainnya. Demikian sebaliknya, melatih diri untuk bertenggang rasa dan bertoleransi. Dampak negatifnya: 1. Muncul persaingan. 2. Munculnya sikap negatif seperti egoisme, kelompok atau golongan, fanatis, dan sebagainya. 3. Munculnya etnosentrisme. 4. Mudah terpecah belah. 5. Sulit untuk mengupayakan persatuan dan kesatuan. 6. Potensi munculnya perpecahan besar. 7. Potensi perpecahan mengarah ke konflik dan kekerasan besar. 8. Potensi munculnya pelanggaran atas hak-hak kelompok lain besar. 9. Konflik dan perpecahan karena keberagaman bisa mengganggu pembangunan nasional. 10. Kelompok yang rasis dan radikal mudah muncul. 11. Masyarakat yang majemuk atau beragam cenderung lebih sulit diatur. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Sebelum pelajaran ini Ibu tutup, silakan diperhatikan soal-soal latihan. Terdapat 10 soal latihan yang Ibu tulis di sini. Kemudian kalian disuruh menjawab dan jawaban kalian kirim ke kolom K13. Demikian tadi anak-anakku sekalian materi yang telah Ibu sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu hari ini kurang enak badan. Doakan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan lahir maupun batin dan bisa selalu beraktivitas seperti biasanya. Sebelum mata pelajaran ini Ibu tutup, marilah kita terlebih dahulu mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.